merintis dari kapan ya Pak? Dari tahun 2012. Boleh diceritakan sedikit Sejarah dari Menko itu ya, karena mungkin saya sudah harus mempunyai penghasilan ya, karena sudah berumah tangga kan ya harus kerja. Ketika harus kerja itu daftar di CPNS nggak diterima. CPNS di Cilacap nggak diterima, di mana-mana kadang-kadang juga ribet komunitas apa-apa. Akhirnya saya harus berwirausaha sendiri. Pertama kali ya saya bukan bikin Menko, ya pertama kali bikin yang pasaran aja, bikin donat, bikin apa itu kroket dan lain-lain. Saya pasarkan hanya di sekolah-sekolahan, di SD atau SMP kan sini banyak. Saya titipkan saja. Nah ketika itu sudah agak jalan, ya ada pemasukan hasil dari bersih bisa 10.000, 15.000 kayak gitu. Sudah lumayan bisa jalan. Terus ingin ke pasar pertanahan, masuk ke pasar pertanahan lah. Dan lihat saya ke sana, saya ternyata sudah banyak sekali dari donat apapun macam jajanan pasar itu sudah ada. Ini apa yang belum ada? Ternyata karena pengalaman dulu saya pernah hidup lama di kota Banten itu, yang sentral itu biasanya ada terbesit ingin buat Menko, karena yang belum ada di situ saya lihat itu Menko belum ada sama sekali di pasar pertanahan ya. Ketika belum ada sama sekali, makanya saya ada keberanian untuk bisa membuat Menko. Ketika karena memang tepat sekali belum ada saingan lah kira-kira waktu itu. Ya begitu buat ya langsung lumayan mendapatkan respon pasar yang lumayan. Artinya daripada bikin yang sudah ada itu kan perlu saingan dengan yang sudah ada. Kalau Menko itu sudah langsung bisa diterima dan bisa berputar. Artinya saya jujuk di pasar, sorenya saya ya, bahkan sampai pertama itu dengan kemasan seadanya sampai sekarang itu masih ada dengan kemasan yang lumayan ada gambarnya lah. Itu pertama seperti itu, karena itu ya kebetulan ya itu timingnya pas, terus belum adanya itu memang ya, itu memang salah satu kunci itu ya itu memeriksa atau apa ya, meneliti di situ sudah ada apa belum. Kalau belum itu pasti bisa masuk. Kebetulan Menko itu belum ada, tapi berjalannya waktu di tengah 1 bulan 2 bulan saya bikin Menko sudah ada temannya. Tapi sampai sekarang masih bisa. Itu sejarahnya. Ini ada. dalam membuka bisnis ada nggak kendala-kendala kayak lagi harganya naik terus harga itu naik apa enggak? Ya itu kalau dulu masih ya itu perlu hitungan Mbak. Otomatis itu kalau memang ada kenaikan itu harus ada kenaikan. Kalau seandainya kenaikan itu sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu. Tapi kan saya sudah menghitung kenaikan suatu harga bahan pokok itu kira-kira besarnya sampai berapa. Nah itu juga saya kalkulasi nanti menggunakan harga berapa. Tapi kalau sudah tidak bisa dihitung, sudah tidak mentok, sudah tidak bisa untung lah, ya tetap harus dinaikkan. Tapi dari awal sampai sekarang saya baru naik 3 kali dari 800 rupiah ngambil dari sini 900 rupiah, ngambil dari sini per biji, sekarang 1.200. Itu sudah otomatis kalau memang harga bahan pokok naik ya harus kita naik. Cuma kalkulasi itu sudah di inilah apa itu beberapa kali saya, dan itu memang kenaikan itu ya agak berat, artinya
menjelaskan kepada orang yang masih mau beli dengan harga segitu. Ya kadang pertama itu sulit, cuma karena itu memang sebuah keharusan yang harus saya lakukan, ya lama-lama juga bisa menerima. Itu kendala, harus naik itu kalau memang bahan baku naik dihitung secara apa itu bahan baku berapa, kemasan berapa, harga jual berapa, terus nanti ada prosentase tidak laku berapa itu ya harus naik. Kalau enggak, kalau masih bisa ya enggak dinaikkan, pasti bisa tidak kalau mau untung. Kalau enggak ya apa. Ada lagi Upaya apa sih Pak kalau usaha ini memang untuk mengembangkan persaingan pada usaha orang lain? kalau soal makanan itu pasti rasa, nggak ada yang lain. Makanan itu nggak bisa bisa bertahan, dan ini pasti rasa yang diutamakan. Yang kedua itu harga bersaing. Rasa harus pas, harus benar-benar. Ya kalau memang nomor satu ya rasanya harus nomor satu gitu. Terus yang kedua harga bersaing, nggak bisa kita itu membuat harga, artinya membuat keuntungan kita lebih daripada biasanya itu nggak bisa. Ya harus kita ukur sewajarnya harga itu. Bagaimana pasar itu, misalnya pasarnya itu 2.000, kita lihat kompetitornya 2.000, ya kita nggak bisa sampai 2.500, paling tidak sama. Kalau bisa itu paling. Bagaimana cara mengkalkulasi antara rasa sama harga supaya pas? Artinya bisa saja orang itu membuat yang enak, tapi kan tetap harus ada bahan yang mahal juga. Nah, itu harus pas antara harga dan rasa. Cuma tetap rasa itu kalau makanan itu nomor satu harus diperhatikan. Itu cara untuk bisa bertahan sampai sekarang lebih 10 tahun. Itu rasa nggak bisa dibohongi gitu. Dan yang kedua harga bersaing. Kalau nanti ketika servis dan lain-lain itu sudah nomor 3, itu tetap rasa sama harga bersaing itu nomor 1. Itu caranya untuk kalau sudah rasanya beda ataupun harganya tidak bersaing sama yang lain, ya nggak bisa bertahan. Itu kalkulasi dulu ya. Kalau sudah rezeki anak tahan kemarin itu udah lain. Gitu. Bagaimana Bapak membangun hubungan dengan para pelanggan Pak? Servis itu ya kita harus bisa. Kalau yang pelanggan saya itu ada 2, ada yang konsumen langsung, ada yang ngambil istilahnya untuk dijual lagi lah. Ya, gunakan. Ya untuk menjaga itu ya harus, kalau sama yang penjual lagi itu ya harus sama-sama menguntungkan. Tidak boleh kita itu. Ya intinya kejujuran itu paling depan ketika mau membangun mitra dengan orang lain. Ya harus saling percaya. Saling membangun rasa percaya antara saya dengan kalau yang langsung konsumen itu ya tetap lagi ketika walaupun yang tadi sama penjual lagi itu juga harus rasa tetap bisa. Cuma untuk supaya pelanggan ini ya itu tetap 2, kita menjaga rasa sama menjaga harga itu bisa. Itu tetap menjaga konsumen supaya tidak ke yang lain. Terakhir Pak, apakah ada rencana untuk membuka cabang? Kalau rencana, kalau ada peluang bisa Pak. Cuma kayaknya peluangnya sulit untuk membuka cabang yang lain. Sulitnya itu karena makanannya tidak awet. Ketika
ketika saya banyak sekali kadang ada di luar kota itu ingin membuka cabang di sana di sini, tapi akhirnya ya tidak bisa karena apa ya, pengirimannya karena makanan itu enggak awet hanya 4 hari, jadi agak sulit. Dan kalau seandainya buat cabang itu biasanya sulit untuk memperkenalkan pertama kali, itu sangat sulit sekali. Di sini alhamdulillah karena brandnya itu sudah terkenal, jadi semua orang mengenal. Kadang-kadang di dalam pikiran suatu orang itu ketika kesini mau pergi kemana, orang pertanyaan mau pergi kemana itu sudah elingan. Dulu itu saya pernah bawain kok di sana enak kan, itu yang seperti itu sudah sudah tertanam di sini. Jadi enggak, kalau buat cabang yang lain satu itu untuk membuat pemasaran itu agak sulit, yang kedua mungkin tenaga itu belum bisa. Ya karena kemarin juga ada penurunan itu tingkat ekonomi apa itu di 2019 itu bahkan saya sampai 0 setahun itu tidak produksi. Jadi untuk buat cabang itu belum ada pemikiran ke sana. Ya kalaupun ada pemikiran untuk pengembangan, bisa saya lebih ke yang sentral seperti di sini. Jadi tidak terlalu ribet ngurusi wong liya kayak gitu. Kayak apa itu dulu yang tidak buka cabang di yang lain tapi pusatnya itu ramai. Maunya seperti itu ya. Ini real seperti itu. Dan kiranya itu saja yang kami tanyakan. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan lancar semua.